Halo semuanya, perkenalkan saya Meilani Patricia Tambu Bolon dan saya Joy Saksapiana Simarangkir. Kami dari Universitas Advent Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan materi mengenai penerapan aljabar linear dan lebih tepatnya untuk bagian masalah penugasan. Adapun video ini kami buat untuk memenuhi proyek final dari mata kuliah aljabar linear dengan dosennya ialah Sir Edwin Sulaiman. Berikut ini akan dijelaskan materi masalah penugasan lebih detail. Oke, yang pertama definisinya. Masalah penugasan merupakan suatu metode dalam penerapan aljabar linear dengan menggunakan matriks untuk memecahkan suatu permasalahan tugas. Tugas tersebut berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh masalah penugasan adalah bagaimana cara terbaik menempatkan para pekerja untuk beberapa kerja yang akan dikerjakan. Diberikan sebuah matriks biaya CN kali N. Sebuah penugasan atau assignment adalah sebuah himpunan dari sejumlah N posisi entry, di mana tidak ada entry yang berasal dari baris atau kolom yang sama. Jumlah dari sejumlah N entry dari penugasan tersebut dinamai biaya atau cost. Sebuah penugasan yang optimal adalah bila didapat jumlah yang paling sedikit bila menyangkut biaya. Contoh soalnya yaitu sebuah perusahaan ingin membangun instalasi pendingin udara atau AC di 3 bangunan perusahaan itu. Perusahaan itu mengundang 3 kontraktor untuk memberikan penawaran, di mana hanya ada satu proyek yang dapat diberikan kepada setiap kontraktornya. Tabel berikut adalah penawaran yang diberikan oleh 3 perusahaan itu untuk 3 gedung yang berbeda dalam jumlah juta rupiah. Ini dia tabelnya. Untuk jawabnya, yaitu pada tabel sebelumnya sudah kita lihat, dapat kita buat dalam bentuk matriks sebagai berikut. Jumlah kemungkinan penjumlahan 3 entry yang berbeda dari segi baris dan kolom adalah n faktorial atau 3 faktorial sama dengan 6 kemungkinan, yaitu 53 ditambah 87 ditambah 36 sama dengan 176 yang menjadi minimum pada opsi pertama. Kemudian 53 ditambah 92 ditambah 41 sama dengan 186. Kemudian 47 ditambah 96 ditambah 36 sama dengan 179. Kemudian 47 ditambah 92 ditambah 37 sama dengan 176, yaitu nilai minimumnya pada opsi kedua. Kemudian ada 60 ditambah 96 ditambah 41 sama dengan 197. Kemudian ada 60 ditambah 87 ditambah 37 sama dengan 184. Dari perhitungan yang sebelumnya, maka biaya paling kecil atau penugasan optimalnya adalah 176. Ini berarti gedung pertama diberikan kepada kontraktor 1 yang sudah kita lihat sebelumnya, yaitu pada tabel ini gedung pertama dengan kontraktor 1 yaitu 53 juta. Kemudian gedung kedua diberikan kepada kontraktor 2 dan gedung ketiga diberikan kepada kontraktor 3. Atau opsi lainnya, gedung pertama diberikan kepada kontraktor 2 yang sudah kita lihat juga sebelumnya, yaitu 47 pada opsi kedua. Sama dengan pada tabel ini, kontraktor 2 dengan gedung pertama ada 47. Lalu gedung kedua diberikan kepada kontraktor 3 dan gedung ketiga diberikan kepada kontraktor 1. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode Hongaria yang akan dijelaskan oleh Joyce. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi metode Hongaria. Kalau misalnya di contoh soal sebelumnya itu hanya ada 3 entry, di mana jumlah n-nya itu sama dengan 3. Nah, tapi kalau misalkan kita temuin masalah untuk entry lebih dari 3, contohnya 10, 20, dan seterusnya, maka itu akan menjadi rumit kalau misalnya kita kerjakan menggunakan cara yang sebelumnya. Untuk memudahkannya, maka kita dapat menggunakan metode Hongaria ini. Jadi metode Hongaria ini merupakan metode untuk memudahkan penyelesaian masalah penugasan, dan nanti diharapkan hasilnya dapat optimal. Ada beberapa langkah dari metode ini. Yang pertama, kurangkan entry paling kecil dalam setiap baris dari semua entry dari baris itu.
Artinya adalah masing-masing baris akan memiliki paling sedikit satu entry 0 dan semua entry lain itu bukan negatif. Yang kedua, kurangkan entry paling kecil dalam setiap kolom dari semua entry dari kolom itu. Nah, artinya masing-masing baris dan kolom akan memiliki paling sedikit satu entry 0 dan semua entry-nya bukan negatif. Artinya entry yang lainnya itu nilainya positif. Dan langkah yang ketiga, gambar garis melalui baris dan yang sesuai sehingga semua entry 0 dari matriks biaya tertutupi dan jumlah garis yang digunakan harus sesedikit mungkin. Nah, jadi di langkah ini sebenarnya ada banyak cara yang dilakukan dan yang paling penting adalah jumlah garisnya itu harus sesedikit mungkin. Dan ini juga bisa diimplementasikan dalam algoritma pemrograman komputer juga. Untuk langkah yang keempat, kita menguji optimalitas. Ada dua langkah. Yang pertama, jika jumlah minimum garis sudah mencapai N, sebuah penugasan optimal dari entry 0 sudah bisa didapat dan berhenti, sudah selesai. Sedangkan untuk kondisi kedua, jika jumlah minimum garis masih kurang dari N, maka sebuah penugasan optimal belum didapat. Nah, kalau misalnya belum didapat, kita lanjutkan ke langkah yang kelima, yaitu tentukan entry paling kecil yang belum tertutupi garis. Kurangkan entry ini dari semua entry yang belum tertutupi dan kemudian tambahkan entry itu kepada semua entry yang ditutupi oleh garis horizontal maupun vertikal. Kemudian kembali ke langkah yang ketiga. Oke, kita next lagi. Nah, di sini ada contoh soal untuk bisa lebih memudahkan tentang langkah-langkah metode Hongarian. Contoh soalnya adalah sebuah perusahaan konstruksi memiliki 4 bulldozer yang berlokasi pada 4 garasi yang berbeda. Bulldozer itu akan dipindahkan ke 4 tempat proyek yang berbeda. Jarak antara lokasi bulldozer dengan lokasi proyek diberikan pada tabel berikut dan jaraknya ini dalam bentuk kilometer. Di sini sudah ada tabelnya, kita bisa melihat bulldozer 1, 2, 3, 4 dengan proyeknya itu berapa jaraknya, berapa kilometer, dan soalnya adalah tentukan bulldozer mana yang dipindahkan ke lokasi tertentu agar biaya minimumnya ini dapat tercapai. Dilihat dari jumlah jaraknya. Oke. Kita jawab sesuai dengan langkah-langkahnya. Di tabel sebelumnya itu bisa diubah dalam bentuk matriks, hasilnya menjadi seperti matriks yang di atas. Lanjut kita lakukan untuk langkah pertama. Angka yang paling kecil kita cari dulu. Di baris pertama angka paling kecil itu 75, di baris kedua 35, baris ketiga 90, dan baris keempat adalah 45. Maka di setiap elemennya itu kita kurangkan angka-angka yang paling kecil itu dengan yang ada di setiap barisnya. Contohnya 90 dikurang 75. 75 ini angka paling kecilnya. Terus di baris kedua, contohnya 35 kita kurangin sama 35 juga yang angkanya itu paling kecil di baris tersebut. Sampai kita dapati hasil matriksnya seperti matriks yang ada di bawah. Nah, selanjutnya untuk langkah kedua, 3 kolom pertama sudah ada entry 0-nya. Sedangkan kolom yang keempat ini belum ada entry 0-nya. Karena itu kita kurangkan 5 dari kolom keempat. Nah, kita kurangin 5. Kenapa dikurangin 5? Supaya hasilnya itu nanti bisa 0 gitu di kolom keempat. Maka sudah ada hasilnya 0 seperti matriks di atas. Untuk langkah ketiga, kita buat garis vertikal ataupun horizontal untuk menutupi angka 0 yang ada. Tapi kita perlu ingat bahwa garisnya itu harus sesedikit mungkin. Nah, setelah kita tutupin angka 0-nya yang paling banyak kalau bisa dan sesedikit mungkin, maka matriksnya akan berbentuk seperti yang di bawah ini. Untuk langkah keempat, karena jumlah garis yang digunakan untuk menutupi angka 0 hanya 3, maka penugasan maksimum belum didapat karena N-nya itu ada 4. Oleh karena itu kita lanjutkan lagi ke langkah yang kelima. Untuk langkah yang kelima, entry terkecil dari semua entry yang belum ditutupi garis adalah 20. Maka kita kurangkan semua entry yang belum tertutupi itu dengan angka 20. Sedangkan entry yang terletak pada perpotongan antara garis vertikal dan horizontal itu kita tambahkan dengan angka 20. Nah, di sini ada perpotongan angka 15 dan juga 35. Setelah itu kita buat garis lagi untuk menutupi angka 0 yang ada sehingga didapat matriks biayanya yang ada di bawah ini. Untuk langkah ke-6,
jumlah garisnya itu yang sebelumnya masih ada 3. Jadi kita belum bisa dapat hasil yang optimal. Karena itu semua entry yang belum ditutupi garis perlu dilakukan eliminasi lanjutan. Entry yang paling kecil itu kan 5, maka semua entry yang tidak tertutup itu dikurangi dengan angka 5. Sedangkan entry yang berada di perpotongan antara vertikal horizontal, yaitu angka 35 dan 0, kita tambahkan dengan angka 5. Lalu didapatin hasilnya dari matriks yang ada di bawah, dan di sini kita mencoret garis horizontal sebanyak 4 kali. Oke, setelah kita dapat hasilnya, hasil optimalnya sudah didapat, maka kita tinggal menentukan bagian-bagian mana yang menjadi opsi pilihannya. Seperti ada di matriks sebelah kiri ini, kita buat secara diagonal dengan angka 0 itu hanya bisa satu baris untuk satu jumlah saja. Dan juga untuk opsi kedua ada di matriks sebelah kanan. Kita lanjut lagi. Untuk penentuan opsinya ini, bulldozer 1 dapat dipindahkan ke lokasi 4, bulldozer 2 dapat dipindahkan ke lokasi 3, bulldozer 3 dipindahkan ke lokasi 2, dan bulldozer 4 dipindahkan ke lokasi 1. Kalau kita jumlahkan untuk jaraknya tadi berdasarkan tabelnya itu, maka jumlah jaraknya itu 275 km. Untuk opsi kedua, yang bulldozer 1 dapat dipindahkan ke lokasi 2, bulldozer 2 dipindahkan ke lokasi 4, bulldozer 3 dipindahkan ke lokasi 3, dan bulldozer 4 dipindahkan ke lokasi 1. Dan jumlahnya itu menjadi 275 km. Kalau kita lihat di slide sebelumnya, sama dengan lingkaran-lingkaran yang sudah kita tentukan gitu, posisi dari bulldozer maupun jarak proyeknya ini. Oke, mungkin itu saja pembahasan dari kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Dadah. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan maupun kesalahan. Dadah.